Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazimatul Siti Khairia dari kelas 04 SAKP 004. Ingin memaparkan atau menjelaskan materi yang berjudul kepemimpinan dalam organisasi. Langsung saja ke pembahasannya. Tapi sebelum ke pembahasannya, di sini saya akan memberitahu bahwa masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan dengan mulainya sejarah manusia, yaitu sejak manusia menyadari pentingnya hidup berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Mereka membutuhkan seseorang atau beberapa orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan daripada yang lain. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia selalu mempunyai keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, baru nih ke pembahasan kepemimpinan. Dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama mendukung kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan. Memahami teori-teori kepemimpinan sangat besar artinya untuk mengaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi telah dilaksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktivitas organisasi secara keseluruhan. Nah, seorang pemimpin harus mengerti tentang teori kepemimpinan agar nantinya mempunyai referensi dalam menjalankan sebuah organisasi. Beberapa teori tentang kepemimpinan antara lain: 1. Teori kepemimpinan sifat. Nah, analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari pemusatan perhatian pemimpinan itu sendiri dalam perkembangannya. Teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman sifat-sifat itu, antara lain sifat fisik, mental, dan kepribadian. Yang kedua, teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang berdasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah dua hal, yaitu yang pertama, yang disebut dengan konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contoh, segala yang ada dalam hal ini seperti membela bawahan, memberi masuk kepada bawahan, dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Yang kedua, disebut struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contoh yang dapat dilihat, bawahan dapat instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan, bagaimana pekerjaan dilakukan, dan hasil yang dicapai. Jadi, berdasarkan teori ini, seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan dan terhadap hasil yang tinggi pula. Yang ketiga, teori kewibawa pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinannya. Sebab dengan faktor itu, seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Yang keempat, teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel, sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Yang kelima, terakhir, teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.